aku sendiri ya? Mau ngechat siapa? Gak ada yang bisa dichat. Udah mulai lagi tapi masih sendiri. Siapa kali yang ditelepon ya? Kok pada gak aktif? Ini teman aku siapa sih sebenarnya? Apa mereka ya yang di sini? Hai. Halo. Hai, siapa? Apa kabar? Aduh. Ya ampun. Putri makin cantik aja. Iya, makasih banyak. Kita sambil duduk enak kali ya. Duduk aja masih kosong, aku sendiri loh di sini. Kok Padahal aku sendirian? pesan meja, pesan kursi 3. Itulah Aku kan. sendiri aja. Kenapa nggak calling aku dari awal? Iya, aku lupa. Kok ini nggak pada nggak aktif soal diteleponin, tahu? Udah lama ya nggak ketemu kita ya. Iya, terakhir tahun berapa tuh? Tahun gajah. Udah lama ah. Tahun gajah udah beranak sekarang. Udah beranak ya. Gimana? Kehidupan after married tuh gimana sih ya sana? Kalau diceritain itu kayaknya Putri udah menjalani sekarang ya. Tapi kayaknya lebih senior Anda Senior ya. Intinya sih menikmati, udah ada yang disayang sekarang. Dua lagi Dua sekarang lagi ya kan, 2 jagoan lagi. Oh ya jagoan ya. Iya. Jadi gimana? Rempong nggak sih? Kalau rempong sih Baru sebulan punya baby. pertama, tapi setelah itu udah menyesuaikan. Oh sebulan pertama aja. Sekarang udah bisa ditinggal loh. Ya udah dong. Siapa yang jaga sekarang? Ada orang rumah. Enak ya. Enak Jadi dong. emaknya nongki-nongki aja Iya. gitu. Makanya kan kok rindu ya sama si Putri gitu ya. Makanya aku dateng nih ke sini. Iya. Kok terus jumpain aku? Iya Oh, bener. bohong sih kalau itu kamu. Tapi kan Putri ceritanya mau kenalin sama teman Putri. Iya, aku punya temen nih. Jadi temen aku nih bener-bener sangat menginspirasi. Tahu kan waktu yang bencana-bencana kemarin? Bener, akhir November ya kalau Iya. nggak salah, Kota Medan, kemudian ada beberapa titik daerah. Waktu akhir November udah di Medan, waktu itu sana. Udah. Parah kan hujannya, Banget. terus bencana-bencananya. Nah mereka ini adalah organisasi yang peduli loh sama lingkungan. Siapa sih Putri? Penasaran deh aku. Ini Putri juga baru jumpa sih. Tapi ini keren, karena memang anggota-anggotanya itu masih anak-anak muda kayak kita. Waduh, Masih anak-anak kuliahan. kekinian ya. Masih kekinian, Iya. masih semester 6, masih semester 4 gitu. Kalau aku kan semester 2. 2 ditambah berapa Putri? 2 ditambah 12. Udah lama gitu. Udah lama ya. Aku mau kenalin sama teman aku. Siapa namanya? Jadi di obrolan kali ini teman aku nih keren ya, masih muda juga. Biasanya dipanggil kakak. Biasanya kalau anak-anak pramuka kan panggilnya kakak ya. Iya. Ada Kak Tony. Kak Tony. Iya, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat. Sehat kan? Silakan Iya. Kak Tony Assalamualaikum. suka Iya. nongkrong nggak? Suka nongkrong. Suka nongkrong? Iya, Kayaknya dan punya kafe kece ya. sebenarnya. Wow, keren banget. Berarti suka minum kopi? Suka minum kopi. Suka minum kopi Setiap yang hari. manis atau yang pahit biasanya? Biasanya yang manis. Oh yang manis. Biasanya kan kalau asam Pahitnya cukup kehidupan aja. Bener. jangan ditambah lagi Jangan gitu ditambah ya. lagi ya. Tapi kalau sana sendiri suka minum kopi? Iya suka lah. Kan kalau anak zaman sekarang nongkrong tuh nggak sah ya kalau nggak ngopi. Oh masih anak zaman Iya sekarang ya? dong, walaupun Bukan udah punya ibu zaman sekarang ya? Enggak, anak zaman sekarang menolak Masih tua ya. anak ya. Menolak tua. Sama kayak Kak Tony ya Iya. kayak Iya, Tony. menolak Tas dulu tua. kita Kak, tas Tas. menolak tua. Kak Tony emang akrabnya kalau di organisasi dipanggil kakak ya? Dipanggil kakak karena di pramuka. Karena di pramuka Iya. ya. Dan kebawa nggak sih Kak? Di Kebawa. kehidupan sehari-harinya? Di kehidupan sehari-hari juga terbiasa akhirnya, dan adik-adik SMA segala macam biasa panggil kakak juga. Jadi sudah biasalah dengan panggilan kakak begitu. Oh sudah biasa. Aku Jadi, juga sih jadi dipanggil kakak. penasaran keseharian biasanya apa nih? Kalau saya kegiatan? keseharian itu sebagai perawat. perawat. Iya. Ah gimana sih ini perawat tapi kok punya bisa kafe, tapi organisasi Kok banyak juga. banget ya? Ya Allah. Jadi memang kafe itu adalah inspirasi lain ya, kan, dari kehidupan seorang perawat, dan pada inspirasinya itu pingin menghadirkan makanan yang sehat. Oh gitu. Karena mulia perawat sekali. itu kan begitu. Jadi kita kepingin makanan yang lebih sehat lah. Udah pasti Makanya kita kalau juga- kita nongkrong nih di tempatnya Oh, Kak boleh. Tony, makanannya udah sehat, Sehat. terus Enak. enak, Amin. Gratis kan? gratis. Gratis. Udah kote pasti Putri. Kak Tony ini perawatnya di rumah sakit kah? Dia ada Malik. Oh dia ada dia Malik. Iya. Saya Udah pegawai dari- negeri dia ada Malik, alhamdulillah. Udah dari tahun berapa? Kak Tony? 20 tahun yang lalu. Udah lama. 21 tahun yang lalu. 21. Beda Seumuran generasi. saya kali. 21 tahun yang lalu. Iya, kalau dia. 2005 saya mulai PNS. Tapi keren ya. Oh, kenapa? Iya.
Keren banget ya. Keren lah, perawat, terus aktif juga di organisasi Alhamdulillah. gitu ya. Biasanya kan orang kalau udah punya kerjaan nih yang udah tetap, jarang ya ada yang buka organisasi juga aktif, kemudian punya Iya, punya usaha juga entrepreneur gitu. juga ternyata. Banyak nih duit kantong kalian. Bisa ini Bisa lah kita bagi-bagi. Gitu ya. Dibagi-bagi ke daerah bencana. Oh boleh Sudah, banget. alhamdulillah. Benar-benar. Iya, menyinggung nih Kak Tony kan kemarin kan baru-baru aja ya, apalagi Iya. di 3 provinsi ya. Salah satunya adalah di Sumatera Utara, Aceh juga Benar. gitu ya. Gimana waktu itu kondisi di sana kan sempat turun ya Kak Tony? Alhamdulillah kita dari hari pertama bencana itu kita sudah turun dengan adik-adik pramuka USU. Alhamdulillah. Jadi ini orang-orang luar biasa yang di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Tapi tetap mereka itu meluangkan mau. waktu ya. Iya, mereka mau mengejawantahkan dirinya sebagai seorang relawan gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. mulia Jadi sekali. memang dari awal bencana itu waktu hujan-hujan masih lebat-lebatnya, kita sudah berada di daerah bencana. Ya. Oke. Waktu itu kan ada banjir di Medan, di daerah Johor kita turun. Jadi sambil hujan-hujanan kita coba membantu evakuasi masyarakat yang ada di sana. Titik pertama yang didatangin memang Medan Johor. Ya, karena itu titik terdekat dan kita kan nggak bisa keluar nih. Benar-benar Medan kan terkepung. terkepung banjir kan. Kemudian Medan Johor itu memang daerah pengabdian kita di tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya kan banjir bandang juga. Nah, kita sudah pengabdian di situ sehingga menjadi akrab lah dengan masyarakatnya. Gitu. Oke. Itu menjadi desa binaan kita kemarin. Tapi nih Put, aku nih Kenapa? penasaran banget nih sama cerita dari Kak Tony. Iya. Apa sih yang membuat kakak nih latar belakang kakak tertarik nih untuk bisa ketika ada bencana tapi menolong orang terlebih dahulu ketimbang mensiagakan diri dan keluarga gitu. Iya benar. Apalagi kan kita di Medan juga terkena banjir gitu Iya, kan. Tony? bener banget. Jadi memang alhamdulillahnya kalau rumah kami aman gitu ya kan. Oke. Dan kalau cerita panjangnya itu dari saya kecil. Jadi tepat 40 tahun yang lalu itu saya tahun 86 kalau ingat ada tanggal 11 Januari itu banjir bandang di Pulau Siau namanya, Sulawesi Utara. Tahun berapa? 8? Enggak, yang kemarin. Oh, yang kemarin. 11 Januari kemarin. Kan ada Pulau Siau tuh, banjir bandang. Oke. Itu terjadi 40 tahun yang lalu ketika saya usia 4 tahun. Ya, itu saya salah satu orang yang selamat dari bencana itu. Oh berarti kena juga? Kena. Jadi saya tinggal di tempat opa, kemudian adik mama abang sepupu itu ngantarkan saya ke rumah tetangga sama ibu saya diantar ke sana. Dia balik ke rumah opa kami itu kena timpah batu-batu seperti yang terjadi kemarin. Dan Jadi itu kayak yang kilas balik ya. iya, yang kemarin terjadi di Pulau Siau itu keluarga saya 2 orang yang meninggal. Nah, jadi waktu masa saya itu opa saya dan abang sepupu saya itu meninggal juga waktu itu. Itu mungkin yang membuat saya sangat terpanggil ya untuk menjadi seorang aktivis di kebencanaan walaupun sudah bekerja di rumah sakit gitu. Jadi pengalaman dari Iya. diri sendiri. Iya. Pada akhirnya membuat hati ya udah deh ikut deh ngebantu karena dulu pernah ya Iya, merasakan. dan juga kan saya berada di pramuka nih sekarang lingkungannya. Apalagi pramukanya adalah pramuka USU, ya kan Universitas Sumatera Utara, yang mana di situ ada Tridharma. Salah satunya adalah pengabdian. Ya, Dan juga Tridharma perguruan tinggi. ya kan, ini benar-benar. masih USU harus. Kita satu kampus, Satu dan kampus. satu alma mater. Jadi kan di situ, jadi kita memandang pramuka itu harus berperan aktif di masyarakat dengan mengejawantahkan dari Tridharma perguruan tinggi dan juga Trisatya dan dasar dharmanya. Nah, jadi itu yang mendasari pramuka USU hari ini memiliki goals untuk membranding diri sebagai pramuka siaga bencana. Oke. Ya, semoga itu menjadi inspirasi untuk pramuka lain karena kalau kita lihat juga di bencana itu semua hal bisa kita lakukan. Semua keterampilan pramuka itu bisa diterapkan. Boleh Ya. disebutkan salah satunya? Iya, keterampilan komunikasi, ya kan. Karena pramuka itu apalagi pandega ya untuk di universitas. Dia kan harus berkomunikasi, melakukan edukasi kepada masyarakat segala macam. Kemudian keterampilan tali temali lah segala macam itu kan bisa diterapkan di bencana. Benar-benar. Jadi pramuka dengan kompleksitas kemampuan yang dimiliki sayang kalau ini tidak diaplikasikan. Benar. Maka daerah bencana adalah laboratorium terbaik seorang pramuka untuk mengaplikasikan dirinya. Benar. Karena mungkin orang-orang dulu taunya kalau pramuka itu kemah, Iya, ya kan, camping. Benar. Terus sapi unggun gitu ya, Betul. pentas Pengalaman seni. ya Putri dulu Iya. Jadi waktu saya tuh dulu kayak gitu, Kak Tony ya kan. Iya, Tapi benar. sekarang mungkin sudah banyak edukasi ya untuk lebih dekat dengan lingkungan. Benar. Sudah sejak kapan Kak Tony pramuka USU ini akhirnya sering ikut lah Alhamdulillah sejak tahun lalu, bukan 2024. 2024? Nah, jadi alhamdulillah sejak tahun itu
yang banjir bandang Kota Medan, kita langsung tergerak dan Pramuka USU juga berinisiatif membentuk tim siaga bencana. Ya, saya ketuanya, saya sebagai penanggung jawab dan di situ ada Kak Rajif. Ya Kak Rajif, beliau sebagai koordinator kebencanaan. Ya, jadi kita bergerak waktu itu untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Dan alhamdulillah begitu 2025 kita sudah punya pengalaman nih 2024. Sehingga kita sudah gampang langsung koordinasi sama Yulia ya kan. Ya Mbak Yul, ya kan sama Kak Yulia kita berkoordinasi untuk apa yang bisa dibelanjakan. Jadi mereka sudah paham nih, oh terjadi banjir bandang yang masyarakat butuhkan paling pertama itu minyak angin biasanya. Kemudian kebutuhan dasar yang begitu-begitu itu langsung kita belikan, makanan ringan segala macam. Jadi pengalaman 2024 itulah kita aplikasikan di 2025. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan lebih 3 bulan ya. Dan insya Allah kita nanti hari Jumat, Sabtu, Minggu ini kita ke sana lagi ke Aceh Tamiang melakukan pengabdian dengan apa tagline Aceh Kuat. Aceh Kuat. Jadi kita akan ke daerah Aceh gitu. Jadi karena mungkin masih terdampak ya. Terdampak. Di Aceh Tamiang. Aceh masih sangat membutuhkan bantuan kita semua. Jadi tanggal 22 kemarin kami menembus sampai ke daerah namanya Sekumur. Itu di sana masih banyak batu-batu dan jalanan baru saja dibersihkan dari longsor-longsor. Makanya Sekumur itu sekitar 1-2 bulan lebih itu baru bisa ditembus oleh jalan darat. Kalau tidak kita harus melalui jalan sungai ke sana. Tapi Kak Ton, kan kita tahu kalau misalnya beli-beli barang kayak mungkin sembako, kebutuhan-kebutuhan dasar kan menggunakan uang gitu. Untuk dana sendiri gimana? Apakah ada donaturnya atau memang stakeholder ya? Iya, Atau alhamdulillah ada Allah yang memberikan kepada kita. Masya Allah. Kalau saya katakan kepada Dek Pramuka ketika mau bergerak, Yulia sebagai penanggung jawab keuangan waktu itu ya kan. Yulia selalu ngeluh, Kak kita mau gerak tapi uang kita nggak ada. Saya bilang biarin aja kan ada Allah gitu. Dan alhamdulillahnya memang begitu kita rencanakan bergerak, malamnya itu ada saja jalan rezeki yang Allah titipkan untuk mereka melalui kita. Open donasi gitu. Iya, kita tetap buka open donasi, tapi kadang sudah mendekati hari keberangkatan, ini nggak ada dana nih. Oke. Jadi begitu kita bilang, kita berangkat ya, berangkat. Dananya udah bismillah aja. Malamnya tiba-tiba, Ada Bang, transfer ini Bang ada gitu ya? transfer ya sekian. Bang, ini ada transfer ya sekian gitu. Atau kawan-kawan kadang, Ton belikan ini dong untuk Kebutuhan. dibawa ke sana gitu. Ya begitulah alhamdulillahnya. Yang kita 3 bulan berjalan itu ada saja orang memberikan dananya untuk ke daerah bencana melalui kita. Ya bukan diberikan kepada kita, tetapi diberikan ke sana tapi melalui Pramuka USU untuk bergerak. Nah, kalau tadi kan titik pertamanya di Medan Johor. Untuk yang ke Aceh Tamiangnya itu pas di hari keberapa setelah bencana? Iya, jadi kita di Medan Johor itu 2 hari. Ya, 2 hari ya. Sekitar 2 hari kita di Medan Johor. Hari pertama itu kita tadi memberikan bantuan apa namanya? Membantu evakuasi, ya kan. Kemudian memberikan apa yang bisa kita berikan dengan modal ala kadarnya, ya kan. Kemudian kita besoknya membersihkan musola, karena kita belum bisa keluar nih dari Medan. Karena di Medan sudah surut, karena Medan sudah surut dan ada rumah penduduk musola yang berlumpur-lumpur itu kita bersihkan. Ya. Kita bersihkan, baru besoknya Medan sudah terbuka, kita coba mau ke akses ke Aceh Tamiang, tapi belum bisa karena ke Tanjung Pura masih putus kan. Masih putus. Ke Tanjung Pura putus, kemudian kita coba-coba, akhirnya tanggal 5 lah kita baru bisa tembus ke Aceh Tamiang. Masih awal-awal kejadian. Tanggal 5 kita sampai ke sana, yang kata-kata orang tentang manusia zombie-zombie yang mengerikan itu, yang katanya bau segala macam itu masih kami rasakan. Dan itu benar? Kalau masalah ada sesuatu atau tidak kami tidak tahu. Tapi kalau berbicara bau, memang kita mencium ada bau-bau di sepanjang jalan yang itu. tidak sedap ya. Iya, jadi kita ini alhamdulillah Pramuka USU ada sekitar 15 orang yang rutin ke sana untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Karena kan bukan hanya mungkin manusia saja ya yang dievakuasi, tapi kayak hewan-hewan. Itulah kenapa kita melihat, sepertinya salah satu faktor utamanya adalah hewan. Iya. Di tanggal berapa itu kita ke sana, kita melihat ada sapi yang mati dan itu bau. Karena juga banyak kan di mana-mana berkembangan bangkai binatang. Jadi kita punya kesimpulan awal, ya mungkin saja itu bukan manusia tetapi adalah bangkai binatang. Karena juga dari laporan-laporan di BNPB atau di pemerintah itu kan tidak ada
ditemukan jenazah yang seperti dikatakan di dalam gedung lah, di dalam mobil lah. Jadi kita tidak bisa juga berspekulasi bahwa itu jenazah manusia. Tapi kita anggaplah itu adalah bau-bau lumpur katanya ataupun bau binatang tadi. Ya. Karena Karena sangat menyengat ya. Gimana mengevakuasi ya Hasana ya? Iya, Kita akses tertutup. Iya. Semuanya Terus juga nggak semuanya bisa masih ngapa-ngapain. panik mengevakuasi diri sendiri, keluarga, harta benda. Benar. Benar. Apalagi kita yang di Medan yang merasakan nggak seperti mereka, kita udah takut khawatir duluan nggak sih, Put? Benar-benar Iya udah kan? ketakutan. Karena aku juga salah satu korban banjir waktu itu. Oh Jadi my aku God. ngerasain Kak Tony gimana paniknya orang-orang waktu itu, Betul. apalagi kan kita sempat terjebak di rumah waktu itu, Nggak bisa keluar nggak ya? bisa keluar, nggak ada akses, lampu mati, listrik mati, Bener. jaringan juga nggak Nggak ada. ada, Betul. minta tolong ke siapa juga bingung ya. Jadi makanya aku ngerasain gimana, padahal aku cuma 1 malam, tapi aku mikirin gimana orang-orang yang bermalam-malam ya Kak Betul. Tony. Ya. Apalagi di Aceh itu kan sampai berminggu-minggu ya. Satu minggu itu per- mereka tidak dapat makanan dan mereka tuh terpaksa meminum air kotor yang ada di situ karena nggak punya air bersih kan. Iya, Jadi ketika kita sampai di sana, jujur aja kita Pramuka USU itu nyampainya jam 10-an malam. Kita nyampe ke lokasi, kita sampai ke daerah yang salah satu terdampak paling parah di Sukajadi namanya. Kita ke situ, kita lihat bangunan hancur semua dan kita semua hanya merenung dan menangis. Yang bisa kita lakukan karena nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Nah, akhirnya setelah memberikan bantuan yang kita bawa, kita ke anak-anak di sana dan kita lakukan trauma healing. Dan masyarakat sangat senang karena mereka bilang baru hari itu anak-anak bisa tertawa setelah sekian lama. Jadi Pramuka USU alhamdulillah menjadi mungkin salah satu elemen pertama yang masuk ke Aceh Tamiang dan bisa menembus daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh orang lain selama ini. Nah, di dalam hati Kak Tony sendiri nih, apakah perasaan takut itu juga menyertai selama di sana? Alhamdulillah tidak. Tidak ya? Iya, dan Karena ada Allah ya. Ada Allah, iya. Masya Jadi ada Allah. Pramuka juga tidak ada sedikit pun rasa takut begitu. Ayo kita berangkat yuk. Yaudah Kak, ayo. Walaupun waktu itu sempat ditakut-takutin tuh. Iya, Hati-hati nanti justru- kena banjir lagi lah. Hati-hati Kalau ada banjir itu, susulan. Iya. Hati-hati barang dijarah lah. Iya, benar. Alhamdulillah kami masuk itu barang kami nggak ada yang menjarah. Nggak ada ya? Makanya kami membuat video-video di media sosial itu mengatakan bahwa Aceh itu tidak seperti yang diberitakan. Katakan orang ya. Iya. Bahwa orang Aceh itu baik-baik. Ketika dia butuh makanan, dia temui kita, Pak, aku minta roti lah. Jadi ada Untuk butuhnya sekedar roti, dia mengganjal perut mengganjal ya. perut. Jadi, Pak, aku minta air lah 1. Nggak ada tuh yang namanya barang diambil, dirampas itu nggak ada. Jadi Tetap itu yang kita temukan. kemanusiaannya juga pasti Benar. ada. Tetap. ya. Makin enak sekali obrolan kita. Iya. Makin udah dapat poinnya ya kan? Kayak kita aja bertiga di obrolan warung kopi. Masya Allah. Nah, pemirsa, kita akan kembali lagi dengan Kak Tony dengan segudang cerita menariknya untuk kita saksikan penampilan spesial dari Follow Band. Nah, Hasana dan juga Kak Tony ya, Seru banget asik ya. ya pembahasannya. Iya. Tentu kita menyadari Putri, selama ini aku jujur untuk kegiatan sosial itu masih kurang. Mungkin nanti kita ke depannya bisa berkolaborasi, boleh ya? Dengan senang hati kami Nah, Pramuka kalau USU. Pramuka USU ini apakah hanya untuk mahasiswa USU atau boleh terbuka untuk umum? sampai saat ini terbuka untuk umum. Wah, Ya kan? kita bisa join nggak ya, Put? Bisa dong. Bisa dong ya. Usianya. Iya. Aku serasa masih muda aja. Kan ada batas usia di Pramuka. Benar. Iya, Tapi ya. kalau misalnya kayak kita dari stakeholder gitu ingin ikut gitu, Boleh. ikut kegiatan Kontribusi aja, Boleh. kontribusi. Boleh. Menolak tua ini dua orang. Jadi kalau misalnya kegiatan Pramuka, kita ke daerah bencana, kemudian ada orang-orang yang ingin terlibat, ya kan, berkontribusi dalam bentuk apapun, kita dengan senang Welcome, hati ya. untuk berkolaborasi. Nah, dengan pengen siapapun. tahu nih, untuk batasan usianya emang berapa sih? Kalau Pramuka itu kan di Pandegas sampai 25 tahun. 25. Aku masih Iya. bisa. Tapi ini Bisa. tahun terakhir. habis. Tahun terakhir ya. Ini tahun terakhir. Udah nyekek banget kayaknya. Udah nggak bisa pokoknya. Maksa. Maksa. Ini tahun terakhir. Tapi kalau misalnya di Joy? tahun terakhir 25 masih bisa. Maksa Tidak banget kita Putri. anjurkan. 3 bulan langsung Langsung cut ya. langsung purna. langsung purna. 25. Oh, berarti batasnya 25. Iya. Ya udah, kita Ya nanti udahlah. main-main aja ya ke sana, Iya, boleh ya ada Kak? kegiatannya Iya, gitu Boleh. ya. Camping-camping atau Iya. nanti mau ke Aceh Tamiang, Putri kalau Iya, berminat kita gabung boleh. aja. Bener. Mm-mm. Di Ramadan ini ada kemarin kegiatan yang dibuat Di Ramadan ini alhamdulillah kemarin kita sudah buat kegiatan yang kita sebut dengan camping di Tengah Puing. Ya. camping di Tengah Camping? Puing. Iya, Itu jadi Ramadan keberapa kemarin? Ramadan ke Minggu pertama? lima, Oh, tiga minggu kayaknya pertama tiga. ya. Masih minggu-minggu pertama Minggu ya. pertama lah. Kita sengaja membuat Ramadan di Tengah Puing untuk tempat kita bermuhasabah diri gitu ya.
kita merenungi diri bahwa ternyata kita selama ini banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita, tapi kita lupa mensyukuri. Maka kita selama Ramadan itu 1 malam kita nginep di sana sampai berbuka puasa besoknya di daerah bencana. sana ya. Dan itu salah satu daerah yang paling parah, namanya Lubuk Sidup. Lubuk Sidup itu rumahnya rata semua. Rata. Yang hilang itu bukan Termasuk kampung salah Siau? satunya. Dan itu sekarang menjadi zona merah yang tidak boleh ditempati lagi. Karena takut Karena- ada susulan ya. Iya, takut kalau ke depan ada susulan itu tetap akan menjadi tempat bencana. Kalau kemarin kita lihat di media itu banyak kayu-kayu di masjid. Iya. Nah itu kan kayu di masjid itu ada 2 tempat, satu di Lubuk Sidup, satu di Sekumur namanya. Nah, jadi kita kemarin di Lubuk Sidupnya. Itu kita buat ya untuk renungan di kita lah gitu. Benar. Jadi masyarakat di sana itu tinggalnya pakai apa? Kak Ton? Sekarang itu mereka di tenda kebanyakan. Di Kebanyakan tenda, masih di tenda. tanpa lampu. Lampu alhamdulillah sudah ada, tetapi ya kalau mereka tidak punya lampu ya nggak bisa juga. Tapi secara umum memang sudah ada lampu. Listrik sudah hidup kok. Tentunya Sudah. bantuan pemerintah juga sudah ada. Alhamdulillah ya. bantuan pemerintah sudah ada, listrik sudah hidup, kemudian akses komunikasi juga sudah mulai baik lah ya. Pedalaman juga sudah mulai baik, kemudian Bangunan pemerintah juga. rumah sementara juga. Huntara juga alhamdulillah sudah ada, ya. itu di daerah Opak namanya. Di daerah Opak itu ada Huntara dan di situ ada kliniknya juga untuk ketika masyarakat sakit mereka bisa berobat di situ. Jadi memang peran pemerintah sangat luar biasa sampai hari Tapi ini. memang sampai saat ini nggak terbayang ya Kak Ton bagaimana mereka akhirnya menyembuhkan diri sendiri gitu ya. Ketika Betul. rumah mereka benar-benar hilang. Benar. Mm-mm. Apalagi kalau harta benda ya udahlah bisa Iya, benar. dicari. Kalau orang tua atau Mm-mm, saudara saudara-saudara. dekat gitu, itu yang Iya. nggak bisa terbayangkan sama kita gitu kalau terjadi. Ada nggak kira-kira Kak Ton yang keluarganya tuh hilang sampai saat ini belum ditemukan? Yang pernah dihibur sama Kak Tony waktu di tenda? Jadi kalau dari yang sampai tidak ditemukan kami tidak dapat kabar, ya kan? Tidak ada dapat kabar. Tapi kalau yang kabarnya ada meninggal mungkin ada, ya. Tetapi itu tadi kami juga tidak punya data pastinya tentang itu karena masyarakat ada anak-anak bilang iya ayahku meninggal kemarin kena korban begitu. Gitu. Dan itu tergambar dari hasil trauma healing kita dengan anak-anak. Jadi kita kemarin tuh ada Kak Fatan, boleh minta foto ini? Ada foto-fotonya juga ya. Iya, Ada jadi foto-foto ya? ini bukan foto ini, sebenarnya ini adalah foto dari trauma healing yang kita lakukan. Jadi anak-anak itu kita minta Adik-adiknya menggambar. ya yang menggambar. Iya. Kita izin lihat ya. Iya, Kak silahkan Tony Kak. ya. Jadi ini sengaja kemarin ada gambar-gambar, kita minta ke adik-adik menggambarkan gunung, menggambarkan manusia segala macam untuk mendapatkan gambaran apa sebenarnya yang mereka rasakan. Yang mereka rasakan. Ya kan? Dan ini alhamdulillah kita diskusikan dengan psikolog ya. Salah seorang psikolog di USU, Bu Rahma Yurliani untuk melakukan pendampingan psikososial kepada mereka. Jadi kita lakukan pengkajian-pengkajian. Nah, ini nih ada gambar-gambar begini dan ternyata secara psikologis ini bisa menggambarkan apa yang mereka rasakan. Ya kan? Konon katanya kalau misalnya dia menggambarkan rumah berarti peran ibunya lebih menonjol. Kalau misalnya dia menggambarkan pohon, peran ayahnya lebih menonjol. Oh, seperti itu. Kalau pegunungan seperti ini? Itu yang saya kurang paham juga. Kurang paham ya. ya. Tapi kita sudah konsultasikan kemarin, makanya insya Allah ke depan kita juga bekerjasama dengan Bu Rahma untuk melakukan trauma healing lebih lanjut agar hasil kajian kita ini tidak sia-sia gitu. Benar. Gambar-gambar Ada yang tindak kita- lanjut ya? Ada dari tindak lanjut, hasil yang termasuk sudah ini dibuat. tentang kepercayaan diri katanya ternyata. Dia Ketika menghadap ke rumahnya. menghadap ke belakang, dia malu menunjukkan dirinya siapa. Sehingga ini menggambarkan kepercayaan diri anak-anak yang turun ketika pasca terjadi bencana. Ini Jadi setiap gambar itu ada punya makna. maknanya. Iya. Dan ini Jadi yang terharu paling ya, Put. ini yang paling gambar-gambar seperti ini yang paling membuat sedih sebenarnya ketika mereka Ini ada yang bergandengan tangan. Iya. Masya Allah. Saya mau nangis malahan. Iya. Karena memang ini ketika mereka diminta menggambar dia dengan orang tuanya, itu anak-anak itu tidak ada yang sanggup dan menangis semua. Ada tulisannya ternyata, Put. Iya. Ada ayah, mama, kakak, adik, abang, dan juga adik. Nah, Ya. Jadi ini mereka menangis ketika menggambarkan ini. Kita minta gambarkan anggota keluarga kalian, itu mereka menangis. Itu mereka tidak sanggup kebanyakan. Ya. Mungkin nanti kalau ada video, mungkin ada di visual di video Aceh Kuat 2 itu kita gambarkan kegiatan mereka ketika kita melakukan pendampingan psikososialnya. Jadi memang alhamdulillah Pramuka USU berkontribusi luar biasa di daerah Aceh Tamiang, walaupun saya selalu ingatkan ke adik-adik Pramuka bahwa kita tidak punya modal uang.
ya kan? Tapi kita sebagai anak muda, kita punya modal tenaga. Dan ada Allah yang akan menyiapkan itu semua ketika kita yang niatnya benar, mau melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu yang selalu kita ingatkan kepada relawan di Pramuka USU, gitu kan. Oke, jadi memang harus berkontribusi dengan hati juga seperti Benar. itu ya Iya. Kak Ton ya. Yang Jadi tidak tulus. mengharapkan imbalan. Nah pemirsa, setelah kita melihat ini gambar-gambar langsung dari adik-adik kita juga mau melihat bagaimana situasi dan kondisi waktu Kak Ton langsung ya bertemu dengan adik-adik kita. Dan berikut kita saksikan cuplikannya. Oke, itu. Ini waktu di mana Kak Ton? Ini di Bandar Mahligai nama tempatnya. Bandar Mahligai. Jadi kita sekarang berfokus di daerah namanya Bandar Mahligai. Oh ini dari awal Aceh Kuat 1 nih. Itu di sekolah-sekolah Nah itu ya? di sekolah, kita melakukan pembersihan sekolah juga waktu itu. Jadi sekolah-sekolah yang masih berlumpur, kita datangi dan kita bersihkan sekolahnya. Masya Allah. Oke. Tapi untuk sejauh ini bagaimana kondisi sekolah? Kondisi sekolah secara umum sudah bagus, ya sudah tertangani secara baik. Sehingga anak-anak sudah banyak yang bisa sekolah. Walaupun seperti daerah Skumur itu juga masih berlumpur. Kalau kita masuk ke pedalaman itu masih banyak juga yang berlumpur. Ya. Ini pas saat kapan? Ini bulan Januari. adik-adik ya? Iya, dengan adik-adik kita bawa termohuling ke Wah, mereka tepi seneng sungai. ya. Seneng. Luar biasa. Jadi kita nyanyi apa? Yang begini-gini tuh. Pacu jalur, ya Pacu kan? Itu kita jalur. bermain pacu jalur dengan anak-anak. Terkadang yang buat sedih Kak Ton, walaupun mereka merasakan bencana ini tapi mereka happy sekali gitu Nah ya. itu. Yang buat kita Tetapi sedih. ternyata tersembunyi di balik gambar-gambar ini. Gambarnya. Di balik tawa-tawa mereka itu kita melihat ternyata begitu kita minta selami ini kejiwaannya mereka sangat terganggu. Ya. Dan ini video ini kita sedang membuat Makan bersama ya. Kita alhamdulillah memotong kambing waktu itu yang Aceh Kuat 1 kita dengan 3 ekor kambing, Aceh Kuat 2 alhamdulillah dapat 2 ekor kambing ya. Sumbangan daripada para donatur. Kita bawa ke sana dan kita potong dan makan bersama dengan masyarakat. Ada nonton bersama juga ya? Ada ternyata. nonton bersama. Jadi untuk banyak kegiatan Ramadan. ya Kak Ton? Banyak gitu kegiatan ya, kita buat. yang dilalui Ya. gitu. Berapa hari waktu itu di sini? Kalau setiap fase Aceh Kuat itu 1 malam. 1 malam. Datang pagi, kemudian besoknya kita baru balik. Oke. Aceh Kuat 1, Aceh Kuat 2, kemudian kita buat kegiatan lagi yang lain, tetapi kadang hanya datang mengantar bantuan kemudian balik gitu. Karena kan dekat juga kan Medan ke Iya, udah Aceh sekarang Tamiang. udah dipercepat bisa Iya. ada. Dan aksesnya sudah aman ya Sudah Kak Ton aman. untuk saat ini? Dan masyarakat tuh selalu minta kapan kalian balik lagi, itu yang lagi apa? Senang lagi bersama. senang orang tua, Iya. ya kan. Ini kita lagi bersihin masjid nih. Oke. Nah, jadi itu tadi karena kita tidak punya dana yang cukup, ya Kita menghibur ya, mereka iya, apa jadi yang bisa kita happy, lakukan kita bisa senang. lakukan. Iya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memberikan bantuan kepada saudara kita yang terkena bencana. Tidak ada alasan itu. Biasanya Kak Ton untuk event-event kayak gini anak-anak anggota Pramuka berapa orang yang turun? Sekitar- Dibatasi nggak? Kalau tidak kita batasi sangat banyak. Oh iya, banyak yang mau Karena armada kita berkontribusi. terbatas, maka kita batasin. Berapa Itu kemarin yang turun? yang terbanyak di Aceh Kuat 1 itu 25 orang. Oh 25. Ya. Yang Aceh Kuat 2 kita 15-an orang. Jadi biasa sekali jalan itu kita 15-an orang. Jadi Kita untuk lagi kegiatan-kegiatan seperti ini sudah di konsep ya waktu di Medan gitu Iya, ya? alhamdulillah luar biasa saya acungi jempol kepada kakak-kakak Pramuka USU ya, yang Konsepnya sepertinya yang mateng kreatif. ya. Benar. Iya. Ketepatan Kak Yulia ini juga ngajar di TK, jadi beliau Wah, sangat jadi dapat feel-nya iya ya. dapat feel-nya Dapat ketika harus feel-nya, beradaptasi jumpa dengan anak-anak anak-anak. jadi happy ya. Iya. Jadi tahu mau ngapain ya Kak Ton ya? Benar. Jadi kami setiap singgah ke masjid itu langsung anak-anak ngumpul, dia langsung ngajak sholawat, Iya, ya kan? diajakin Nah, ice breaking ya kan, Iya. makin happy lagi adik-adiknya tuh. Itu jadi memang alhamdulillah dengan pengalaman kakak-kakak mereka juga membina di beberapa sekolah ya kan khusus depan, kemudian juga ada yang sudah bekerja, itu membuat kita lebih santai ketika menerapkan program kerja yang kita lakukan di lapangan. Iya. Karena terkadang mereka ini bukan hanya butuh uluran tangan kita sebatas sembako gitu ya, Betul. uang, tapi mereka butuh kehadiran kita. Oh banyak nih ternyata yang peduli sama kita. Benar. Itu yang menjadi dasar kita, makanya kita selalu hadir ke Aceh Tamiang dan alhamdulillah ya lebih 3 bulan saya katakan ke kakak-kakak Pramuka USU ya. Mungkin kalau misalnya dilihat salah satu lembaga yang bertahan dari awal sampai sekarang itu ya Pramuka USU. Apakah lembaga mahasiswa atau lembaga-lembaga lain gitu.
ya kita alhamdulillah walaupun dengan berbagai keterbatasan bisa mempertahankan semangat itu. Itu yang kita harapkan, itu ke depan akan menular kepada orang lain ya kan, ke pramuka lain, sehingga kepedulian kita kepada sama itu lebih baik lagi. Oke, ini masih di tempat yang sama Di tempat juga, yang Kak? sama. Masih di tempat yang sama ya. Ini nama daerahnya Bandar Mahligai, ya, di daerah Sekera. Kita kemarin motong kambing lagi ya kan, membuat kegiatan lain, Kalau kegiatan-kegiatan masak lain. kambing itu sendiri Iya, bawa dari Medan Dari atau donatur enggak kambingnya, nah kita sengaja minta ke masyarakat di sana yang menyiapkan kambingnya. Oh. Kita hanya transfer uangnya, kemudian mereka yang siapkan. Iya, Supaya biar lebih ekonomis juga ya. Satu ekonomis Strategis dan mereka juga kan. Membantu Jadi juga ya. membantu ekonomi mereka. Karena kita prinsipnya apa yang bisa kita bantukan kepada masyarakat. Itu jadi Definisi manusia paling bermanfaat di muka bumi. Allahu Akbar, amin. Semoga Pramuka USU bisa lebih bermanfaat lagi ke depan. Iya, amin, amin ya robbal alamin. Oke, Nah, Nah, ini yang tim- gambar tadi ya? Ini gambar tadi ini, Wah, video ini adalah ternyata gambar itu tadi. adik-adiknya, Iya. pemirsa. Nah, itu pada nangis semua. Iya. Itu tadi Kak Yazid ya, ada Kak Arif. Jadi mereka pada nangis. Oke, tepuk tangan untuk Iya, Pramuka USU. Kita apresiasi dulu, luar biasa semangatnya Iya. ya. Kita doain sehat-sehat semuanya. Amin. Makin semangat lagi nanti untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Insya Allah Sabtu Minggu ini semoga itu lancar tadi ya, Lancar. diberi kelancaran. diberi kelancaran dan semoga donasi-donasi makin banyak masuk karena ini menyambut Lebaran kan. Iya, benar. Kita harapkan sebenarnya semakin banyak donasi yang masuk sehingga kita bisa berbagi THR ke anak-anak, bisa sekedar membelikan baju Lebaran yang Nah, sederhana. boleh pun ke banget nih anak-anak. Kak Tony, boleh Iya. di-share kepada pemirsa. Kalau Iya. pengen nih pemirsa yang di Donasi. rumah, Iya. pengen kirim dana itu kemana? Iya. Terus Instagramnya mungkin ada. Iya, sosial Iya. medianya Nah, gitu. Boleh dikasih tahu Mungkin ke kalau pemirsa. nomor handphone susah ya menghafalnya. Lebih gampang cari aja Ambalan USU ataupun Pramuka USU. Instagram atau Instagram. Instagram. Ya, jadi di Instagram boleh di Ambalan USU ataupun Pramuka USU. Mhm. Silahkan nanti kunjungi dan di DM, apa namanya DM ya? DM. Di DM Iya, ya DM. di Instagram tersebut. Insya Allah kita akan respon. Semoga semakin banyak nih yang mau Iya, memberikan benar. bantuan. Heeh. Yang pasti saat ini Aceh masih membutuhkan kita. Ya. Pasti. Kawan saudara kita di daerah bencana masih sangat membutuhkan kita, sehingga kontribusi kita semua masih sangat bermanfaat bagi mereka. Ya. Tentunya Insya- mereka sampai detik ini pun masih membutuhkan masih ya. sangat membutuhkan. Itu kita masih fokus di satu kampung, ya kan, belum lagi kampung yang lain. Kampung yang lain. Jadi kalau sekarang itu kita 2 kampung lah, Lubuk Sidup dan Bandar Mahligai. Belum lagi kita masuk ke pedalaman, ada Sulum, ada Sekumur, segala macam yang lebih parah dan sangat membutuhkan uluran tangan kita semua. Kita juga berharap semoga ada Kak Tony lainnya Iya, ya benar. dan teman-teman kita yang lain untuk ngebantu iya. karena memang kita sebagai manusia hanya bisa berencana ya kan Kak Betul. Ton. Yang menentukan tetap Allah gitu. Tetap. Nggak bisa kita pengen ini langsung bisa Iya, terlaksana. Benar. Kadang juga terhalang oleh waktu, Benar. kegiatan, apalagi di zaman sekarang kan orang bekerja dan lain sebagainya. Tapi kita yakin Allah mengirimkan orang-orang seperti Kak Tony yang dapat menghibur adik-adik yang ada di Aceh Tamiang ya. Amin. Tentunya sangat bermanfaat. Kita doain semua sehat-sehat ya. Benar. Dan kita juga mau ngapresiasi nih untuk teman-teman dari Pramuka USU yang masih kuliah tapi masih mau Iya. Masih berkontribusi berkontribusi, gitu benar. ya. Susah ya biasanya mana tugas, Dan mana sekarang absen. itu ternyata Putri tadi sempat Ada berbincang rekognisi. berbincang juga sama Kak Tony bahwasanya sekarang itu pengabdian masyarakat dimasukkan ke kurikulum ya. Iya, jadi dia bisa pengurangan mata kuliah. Sekarang sudah itu ada ya. sekarang itu lebih plusnya ya. Iya. Kalau di zaman dulu kan banyak tuh mahasiswa yang nggak mau ikut pengabdian Mm-mm. karena Karena tidak itu. ada manfaatnya ke Betul. kampus. Tapi kalau gitu. sekarang Tapi sudah sekarang- ya Kak Ton. Sudah. Nah, pemirsa kita masih mau berbincang kembali dengan Kak Tony ya. Kita juga mau tahu seperti apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari Pramuka USU. Tapi sebelum itu kita saksikan penampilan spesial dari Follow Band. Oke pemirsa, kita kembali lagi di obrolan Warung Kopi ya, yang obrolannya juga makin seru terkait dengan bagaimana peran pemuda ini di isu lingkungan ataupun di situasi bencana. Katon, kita juga mau tahu obrolan kita udah dari A sampai Z gitu ya. Ya, Tapi kayaknya kita udah mengulik-ulik semua yang ada di kita pikirannya Kak iya Tony benar. ya. Kita udah cerita dari A sampai Z ya kan, gimana waktu itu kondisi di sana, kegiatan Iya. apa aja Pramuka USU. benar, Kita benar. juga mau tahu ada nggak sih dukungan dari kampus sendiri Kak, apalagi kan ini organisasi yang punya kampus gitu ya. Dan bagaimana mungkin kolaborasi dengan stakeholder terkait. Jadi alhamdulillah kita dari USU sendiri, dari Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni itu mendukung penuh kegiatan Pramuka USU. Sehingga tanpa kita meminta, Dirmawa waktu itu memanggil kita dan langsung menawarkan
ini ada uang loh sekian, silahkan gunakan. Wah. Itu luar biasa bagi kami karena Kita apresiasi dulu iya, ya. kita apresiasi Didukung USU sama yang USU ya. sangat mendukung kegiatan kita. Sehingga kita buat mekanisme pencairannya, kita dapat dana itu dan kita bisa berjalan lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu kita juga dapat dukungan melalui USU Peduli namanya. Kemenristek-Dikti itu kan membuat namanya USU Peduli sebagai penanggung jawab kebencanaan di wilayah Sumatera Utara, Aceh dan juga Sumatera Barat. Maka mereka mengemanakan juga pramuka USU setiap bergerak, ayo ikut yuk sama kami, ayo ikut sama kami gitu. Atau kalau mau berangkat, bawa ya barang-barang yang di gudang ini, gudang USU Peduli gitu. Jadi memang alhamdulillah kita mendapatkan support di situ juga. Dan kita juga berkolaborasi dengan alumni USU. Saya ketepatan di pengurus pusat alumni USU. Wah, keren nih. Ya, Udah ini ya pembina, ketuanya lagi di kemahasiswaan. jadi keren bukan banget. saya bukan ketua, ketuanya Pak Romo, Wakil Menteri Agama ya kan. ya. Saya ketepatan diamanahkan waktu juga jadi menanggung jawab untuk kebencana. Jadi, PJ-nya ya. jadi ya alhamdulillah saya langsung kolaborasikan saja nih dengan Pramuka USU untuk bergerak karena sejalan juga. alumni punya dana, Pramuka punya tenaga, maka kita kolaborasikan, kita bergerak. Begitu juga dengan IKUSU Sumut, ya kan yang diketuai oleh mantan Gupsu Pak Tungku Eri. Jadi alhamdulillah kita berkolaborasi terus untuk bergerak selama ini di daerah bencana. Begitu sih. Support dari USU dan alumni-alumni USU kepada Pramuka USU sehingga hari ini Pramuka USU bisa tetap terus berjalan dan Tepuk berjalan. tangan dulu. Jadi memang Biasa. bukan hanya mahasiswa saja yang aktif, sampai alumni-nya Iya. juga masih Benar, aktif gitu ya, masih berkontribusi juga Alhamdulillah. begitu ya Kak Ton. Nah, kalau misalnya pemirsa nih ingin tahu seperti apa kegiatan-kegiatan dari Pramuka USU, kunjungin aja Instagramnya tadi ada di Pramuka USU atau ataupun Ambalan USU. Ambalan USU. Karena semua kegiatan pasti diposting di situ ya Kak Ton? Diposting di situ. Up to date pokoknya. Up to date. Dan kemarin itu kita selain itu tadi kan kegiatan-kegiatan tadi, Kemenristek-Dikti juga punya program namanya PMB, program mahasiswa berdampak. Dan alhamdulillah dari Pramuka USU itu ada 3 mahasiswa yang ikut, ya kan. Salah satunya ada Kak Yasin di sini, yang Kak kemarin Yasin. iya. Hai Kak Yasin. Beliau 20 hari di sana. Lubuk Sidup dan tinggal di tenda yang panasnya luar biasa dengan debu menjadi teman tidur begitu ya kan. Di tepi sungai beliau tidur ya. Alhamdulillah mereka mampu melalui selama 20 hari ya kan. Dan di sana PMB itu melakukan kegiatan di bawah bimbingan Prof Hamidah dari Fakultas Teknik USU, melakukan pembuatan eco batako dan juga eco bracket ya. Jadi kita memanfaatkan tanah, pasir dan juga kayu-kayu bekas bencana itu untuk membuat bracket kayu-kayunya dan pasir dan tanah itu untuk membuat batako ya. Dan itu kita riset sebelum ini. Jadi kita bolak-balik ke sana mendampingi Prof Hamidah, Pramuka USU mendampingi Prof Hamidah untuk mengambil sampel awalnya. Sampel tanah, sampel pasir dan macam diteliti, kemudian dibuat formulasinya, baru setelah di laboratorium diformulasi baru diterapkan di lapangan. Dan itu juga sudah diukur hasil tadi batako itu, diukur ternyata kualitasnya luar biasa bagus. Itu yang kita harapkan masyarakat bisa mengembangkan itu ya kan menjadi sumber ekonomi baru dan juga bisa untuk membangun rumah-rumah masyarakat nantinya dengan proyek yang dilaksanakan oleh Prof Hamidah dan tim Kreatif PMB USU. banget ya ternyata ya Pramuka USU, semuanya digarap kayaknya ya. Iya benar, harus bisa memanfaatkan ya. Makanya saya seharusnya ini Kak Cetam yang untuk melakukan pemantauan itu lagi. Nah, kan? Tapi karena Bu Rahmi bilang, Bang Tony abang yang Ngisi maju dulu. ya. Tapi jangan salah Kak Tony, Iya. di sini Kak Tony hadir juga untuk Masya menginspirasi Allah. pemirsa yang ada di Amin. rumah ya. Jadi Terima jangan kasih Bu Rahmi ya. Iya. Terima kasih Bu Rahmi ya. Bu Rahmi yang punya obrolan kopi kali ya. Sangat menginspirasi yang dihadirkan dan tentunya Benar. adik-adik yang di rumah jangan jadi kaum rebahan pokoknya. Benar. Harus berproduktif ya biar bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Kak Ton, untuk masuk di organisasi Pramuka USU, persyaratannya apa aja? Harus mahasiswa semester berapa sih? Silakan Kak Ton. Kalau semester berapanya bebas, tidak ada larangan. Pokoknya batasan umur, Umur. tadi ya. Iya, batasan umur. Kemudian yang kalau dia mahasiswa dari kampus lain, dia harus tidak memiliki pangkalan gugus depan. pramuka. Oke. Jadi kalau misalnya kita sekarang tuh ada dari Politeknik Negeri Medan, itu ada gabung ke USU, ada dari UMSU ya kan gabung ke USU. Boleh, tetapi kalau mereka tidak punya pangkalan. Benar. Kalau punya pangkalan kita kembalikan mereka ke pangkalannya untuk Dikembalikan mengabdi. ke asalnya ya. Ke asalnya.
Gitu sih. Hanya itu saja. Itu saja syaratnya, dan nanti harus mengikuti prosedur dong, Omantaru namanya, orientasi anggota baru segala macam. Jadi ada prosedur. tahap-tahapnya ya, nggak Ada langsung masuk tahapnya. berarti. Masuk tapi harus mengikuti tahap itu, baru jadi menjadi anggota. Tetapi untuk aktivitas kita sudah terbuka untuk umum. Kayak ini Kak Yazid nih misalnya. Kak Yazid dia belum bergabung nih secara Mana Kak organisasi. Yazid? Kak Yazid, ya kan. Ya, jadi secara organisasi belum bergabung karena belum Omantaru. Tetapi karena beliau punya semangat yang sama dengan Pramuka USU, kita sudah ajak beliau untuk beraktivitas di Pramuka USU. Gitu. Biasanya untuk open recruitment itu ada bulan-bulannya nggak Iya. sih, Kak? Ini sedang proses. Oh ini? Iya, jadi proses. yang mahasiswa USU ataupun yang tidak punya pangkalan gugus depan mau bergabung dengan Pramuka USU, ayo segera bergabung daftar. sekarang ya. Insya Allah kita akan berkolaborasi untuk memajukan Indonesia, ya. Benar. Bukan hanya Pramuka tapi memajukan Indonesia lebih baik lagi dengan penerapan Tridharma perguruan tinggi dan juga Dasadharma dan Trisatya itu. Untuk open recruitmentnya sampai bulan berapa, Kak Ton? Sampai bulan berapa, Kak Yasin? Open recruitment? April. Sampai April. Rencana Habis kegiatan? lebaran pokoknya, dikasih April. waktu. Dikasih Iya. waktu ya, Iya. karena mungkin di Ramadan masih ada kegiatan yang lain Benar. berarti ya, Iya. Kak Ton ya. Dan Ada banyak- pesantrennya. Ya. Jelas ya. Dan banyak mahasiswa tidak tahu bahwa USU punya pramuka. Wah, Padahal udah kan- sekece ini loh kegiatannya. Ah, itu, dan banyak orang mengira yang jaga wisuda. Kalau dulu masa kami MPTN, yang jaga MPTN itu pramuka dari sekolah-sekolah. Ternyata itu adalah pramuka USU sendiri. Itu sih. Keren banget, tepuk tangan Tepuk tangan lagi. dong. Kak Ton, gak kerasa obrolan kita tuh bener-bener Wah, daging udah ya. habis ya. Udah lah, gak bisa lagi Nggak boleh ditambah nambah gitu. ya. Kak Ton, kira-kira mau kasih pesan apa sih untuk mungkin saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih terkena bencana gitu ya, masih membutuhkan support dan juga uluran tangan dari kita. Mau kasih pesan apa? Oke. Silakan Kak Kasih Ton. semangat dong tentunya Kasih semangat ya. Iya. Jadi untuk saudara-saudara kami yang dimanapun berada, tidak ada satu alasan pun untuk tidak kita membantu, ya. Tidak ada alasan apapun. Seperti Pramuka USU contohkan, ketika kami tidak memiliki dana, kami punya tenaga, ya. Kami punya pikiran, intelektualitas yang bisa kami sumbangsikan kepada saudara kita yang terkena bencana. Dan kami doakan semoga kami juga bisa terus berkontribusi untuk saudara kita di daerah bencana, dan juga saudara kami atau saudara kita yang di daerah bencana lebih kuat untuk menghadapi cobaan-cobaan yang sedang diterima. Dan insya Allah badai pasti berlalu, ya kan? Seperti banjir itu yang sudah berlalu, dan akan beradaptasi untuk lebih baik ke depannya. Dan saya percaya bahwa akan banyak Allah datangkan tangan-tangan baik, ya kan, orang-orang yang punya niat baik untuk membantu saudara kita di daerah bencana. Itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua hari ini. Terima kasih. Luar biasa. Kak Ton, mungkin satu kata untuk teman-teman dari organisasi Pramuka USU Iya. apa? Pramuka USU dahsyat. Dahsyat. Dahsyat ya, keren ya. Karena memang kontribusinya sendiri nyata, Nyata. langsung di lapangan. Kita Tidak juga hanya berharap, wacana kata-kata ya, Benar. tapi udah aksi nyata Amin, ya. alhamdulillah. dan kita juga berharap ya Kak Ton, semoga pemuda-pemuda saat ini makin sadar ya bahwa banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, Benar. kehadiran kita gitu ya. Jadi mungkin untuk Anda yang ingin berkolaborasi ya bingung nggak ada wadahnya gitu, langsung Iya. aja. Langsung hubungin Pramuka ya USU. ke Pramuka USU. Atau Ambalan USU di Instagram. Ambalan USU USU. juga boleh. Kak Ton, kita sudah harus balik ini sepertinya Iya. ya. Ya, balik kanan ya. Balik Tapi kanan. kopinya belum masuk ya? Seperti kita nanti juga harus nongkrong-nongkrong juga ya. Selain di Boleh obrolan di warung kopi. tempatnya Benar. Kak Tony nunggu undangan aja kali Iya, ya. kalau undangan kayak gratis ya. Putri, kode terus nih. Bener, karena di obrolan warung kopi TVRI Sumatera Utara tentunya nanti kita akan menghadirkan kembali ini narasumber-narasumber yang kece yang bisa menginspirasi kita, mengedukasi ya, bukan hanya dari anak muda saja. Dari semua kalangan ya. Dari semua kalangan Bener gitu. banget. Seperti apa obrolannya? Tungguin semuanya pemirsa obrolan warung kopi selanjutnya. Kini saatnya saya Putri Zin. Dan saya Hasanah pamit undur diri, sampai bertemu di acara selanjutnya. Bye. Bye.